Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan materi fungsi. Sebelumnya kita sudah bahas tentang fungsi inverse. Nah, pada materi ini kita akan melanjutkan ke fungsi komposisi. Nah, sebelum lanjut, Bapak pengen bahas untuk tugas sebelumnya, yaitu tugas fungsi inverse. Bapak geser ke kiri dulu. Sini kan Bapak kasih dua soal. Soal A itu ada 6 ya. Soal yang pertama itu ada 6. Soal yang kedua ada 2. Nah, kita coba dulu untuk soal nomor 1 itu kita kerjakan. Nah, sebenarnya ini bisa kalau misalkan kalian mau pakai cara manual untuk mencari nilai inverse-nya atau nilai kebalikannya, atau misalkan pakai cara cepat yang udah Bapak tampilkan di pojok kanan atas. Oke, kita coba kerjakan ya. Kita kerjakan nomor 1 yang A dulu. Yang A itu di soal dituliskan f(x) sama dengan 5x min 11. Ini Bapak coba contohin dulu ya pakai cara yang manual. Ini sama, fx nya kita rubah jadi y, terus ini jadi 5x min 11 stop. Nah, sama cara sebelumnya kita buat nilai x nya jadi sendiri. Nah, berarti kan jadi 11 nya pindah luas jadi y plus 11 ya enggak? Atau sama aja 5x sama dengan y plus 11. Udah, berarti nilai x nya itu sama dengan y plus 11 per 5 yang udah, berarti f inverse x itu sama dengan x plus 11 per 5. Nah, yang diminta apa? Yang diminta f inverse 4. Nanti f inverse 4 kita substitusi 4 nya ke x, itu jadi 4 tambah 11 per 5 itu sama dengan 4 tambah 11 15 per 5 sama dengan 3. Nah, ini untuk yang A. Sekarang kita coba yang B. Nah, yang B, Bapak bakal coba pakai cara yang cepat, misalnya cara cepat. Nah, untuk yang B kan gx, ya kan, gx sama dengan 7x plus 15. Nah, untuk cara cepat, kan kita pakai rumus yang ini, yang ax plus b sama ax plus b, ya kan, yang rumus linear. Terus f inverse-nya itu x min b per a. Nah, berarti dari sini kita tahu g inverse x itu sama dengan x min b, berarti min 15 ya, jadinya min 15 terus per a nya itu 7. Udah kayak gini doang. Nah, yang ditanya g inverse 1, tinggal kita masukin nilai x nya 1 dikurang 15 per 7, ya kan. Udah, berarti kita dapat hasilnya itu sama dengan min 14 per 7. Nah, coret-coret sisanya min 2. Ini untuk yang B. Sekarang kita coba kerjakan yang C. Bapak tulis di atas ini aja ya, biar tidak terlalu memakan tempat. C hx sama dengan 8x min 25. Oh ya, untuk yang menggunakan cara cepat atau cara manual masih boleh ya, boleh. Jadi kalau misalkan benar ya bakal Bapak hitung benar. Cara apapun boleh, selama itu nyaman untuk kalian. Nah, h inverse x berarti kan tinggal x. Nah, tadinya min jadi plus ya, plus 25 per 8. Nah, yang diminta h inverse 7 sama dengan 7 ditambah
25 per 8. Nah, ini kan sama dengan 32 ya enggak? 32 per 8 atau sama dengan 4. Ini yang C. Sekarang kita coba yang D. Yang D itu sama IX ya, IX sama dengan 3x min 4 per 2x plus 5. Nah, ini boleh sebenarnya kalian mau pakai cara manual atau cara cepat. Cuman kalau misalkan kalian udah paham untuk tekniknya dari mana, dasarnya dari mana, inverse itu dapatnya dari mana, kalian boleh pakai cara cepat. Atau kalaupun masih belum paham ya pakai cara cepat juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman tekniknya tadi ya, kalau inverse itu nilai kebalikannya. Nah, ini Bapak bakal pakai cara instan aja. Karena di sini Bapak udah ngajarin ya. Jadi ya nggak perlu lah untuk menahan diri pakai cara cepat. Berarti min 5x min 4 per 2x min 3. Nah, yang diminta I inverse-nya itu sama dengan 13. Ya kan? Jadi min 5 dikali 13 dikurang 4 per 2x 2 dikali 13 dikurang 3. Udah tinggal dimasukin aja. 5 dikali 13 itu 65 min 4 per 26 dikurang 26 dikurang 3. Udah. Berarti dari sini kita bisa tahu hasilnya itu min 69 per 23. Ya enggak? Udah, berarti coret sisanya min 3. Itu yang D. Sekarang kita coba yang E dan F. Yang terakhir E dan F ya. Nah, yang E itu bentuknya JX sama dengan X kuadrat. JX sama dengan X kuadrat. Nah, ini pentingnya kalian udah paham konsep kebalikan. Jadi kalau misalkan ketemu soal yang beda kayak gini, contohnya kan beda bentuknya, nggak ada di cara cepat yang atas ini, nggak ada di sini ya kan, nggak ada di sini ya kan, nggak ada di situ. Nah, kalau kalian paham konsep berarti kan ini tinggal dirubah aja kayak biasa, jadi Y sama dengan, kan ini sebenarnya jadi Y sama dengan X kuadrat ya kan. Nah, ya udah, berarti tinggal kita balik aja. Nanti kan jadi akar Y ya kan, atau plus minus akar Y. Nah, berarti nilai X nya itu sama dengan plus minus akar Y. Nah, ini udah pernah Bapak ajarin juga. Kalau misalkan bentuknya kuadrat, X kuadrat, terus X nya dibikin jadi pangkat 1, itu jadi plus minus akar Y. Atau plus minus berapa, misalkan X kuadrat sama dengan 4, kan hasilnya plus minus 2 ya enggak? Itu udah sering banget Bapak ulang-ulang sebelumnya. Jadi di sini hasilnya plus minus akar Y. Nah, udah tinggal dibalikin lagi, berarti J inverse-nya, ini Bapak ganti warna, berarti jadi J inverse-nya, J inverse X-nya itu sama dengan plus minus akar Y. Plus minus akar X. Plus akar X, ya udah tinggal dimasukin aja. Yang diminta 25. First X itu sama dengan plus minus akar 25. Ya udah, berarti hasilnya plus minus 5. Ya udah, berarti hasilnya itu 5, min 5. Itu untuk yang E. Nah,
Kayaknya untuk yang F nggak muat, jadi kita pindah slide. Kita lanjut. Ini untuk yang F, Bapak tulis di bawah sini aja ya. Untuk yang F, itu kan diminta K, X itu sama dengan 2 min setengah X. Nah ini kita samakan dulu penyebutnya. Kita kurangin dulu supaya nanti kita bisa inverse. Nah yaudah, ini tinggal disamain kan, 2 itu bisa jadi 4/2 ya kan. Supaya sama penyebutnya sama-sama 2. Jadi 4/2 dikurang setengah X. Nah ini setengah X sebenarnya boleh diganti sih. Boleh diganti jadi kan 1 dikali X kan X ya, berarti jadi X kayak gini. Nah, berarti hasilnya kan 4 min X per 2 ya enggak? Udah, dari sini tinggal diinversin. Nah kalau mau diinversin ini sebenarnya bisa lebih mudah, jadi dipindahin gini, min X plus 4/2. Nah, kayak gini kan lebih terlihat sama ya bentuknya, kayak yang ini, kayak ini kan, kayak yang ini. Udah, dari situ tinggal kita coba masukin rumus. Berarti kan K inverse X nya itu sama dengan, ya udah tinggal dimasukin aja kan, D nya itu kan sama dengan 2 ya kan. 2 berarti pindah ke kanan, jadi pindah ke atas jadi min 2X plus 4 per X nya yang di bawah nggak ada ya. Terus itu kan min 1, pindah ke bawah jadi plus 1. Ya udah, berarti nilai dari K inverse min 1 itu sama dengan, ini kan karena per 1 jadi nggak usah Bapak tulis lagi ya pernya, ini kan sama aja nilainya. Min 2 dikali min 1 ditambah 4. Min 2 kali min 1 itu 2 tambah 4 sama dengan 6. Ini jawabannya untuk yang F. Nah untuk bahasan selanjutnya kita akan bahas tentang nomor 2 ini, gimana cara mengerjakannya. Nah untuk nomor 2 kita jumlahkan dulu ya, kita jumlahkan dulu nilainya. Kan itu ada F plus G sama F min G, berarti kita cari dulu F plus G nya berapa, baru nanti dicari inverse nya, karena kan diminta inverse ya kan. Nah ini kita coba kerjakan soal yang A dulu ya. Ini yang A Bapak tulis di atas ya, yang A Bapak tulis di atas. Nah yang A kan yang diminta itu F plus G ya kan, F plus G ya kan. Ya udah, berarti kan F tambah G kan berarti jadinya 1 plus X per X ditambah 1 min X per X. Nah karena ini penyebutnya udah sama, berarti bisa dijumlah ya kan. 1 plus 1 2, X min X habis, berarti 2 per X ya enggak, 2 per X. Nah berarti ini Bapak pindahin ke kanan, berarti kan F plus G itu F plus GX sama dengan 2 per X ya enggak. Nah F plus G nya ini kan bisa kita rubah jadi Y sama dengan ya kan, Y ini jadi 2 per X. Ya udah, ini tinggal ditukar tempat aja, berarti X nya sama dengan 2 per Y. Ya udah, berarti dari sini kita bisa dapat F inverse, atau maaf bukan F inverse ya, F plus G inverse. Jadi di sini kita dapat F plus G inverse X itu sama dengan 2 per X. Nah ini inverse-nya ya, hasil inverse-nya 2 plus X itu yang A, hasil inverse-nya. Terus sekarang kita coba soal nomor B. Soal yang B. Yang B F min G. F min G X itu sama dengan, berarti dikurang aja ya, 1 plus X per X dikurang 1 min X
per X. Udah, berarti ini hasilnya 1 kurang 1. Habis. Sisanya X dikurang min X. Min ketemu min jadi plus ya, berarti jadi X plus X. Jadi 2X per X. Ini X per X kan bisa dicoret-coret. Berarti untuk F inverse G X itu sama dengan 2. Ya kan, F min G itu sama dengan 2. Nah, untuk inverse-nya, karena ini kan 2 ini sebagai konstanta ya. 2 ini kan konstanta, nggak ada variabelnya ya. 2 itu hanya konstanta. Nah, kalau misalkan dia cuman konstanta, itu dia nggak punya nilai inverse. Kalau misalkan fx itu sama dengan c, atau c ini biasa disebut konstanta. Oke, ini benar ya. Ini benar kalau ini fungsi. Udah pernah Bapak jelasin fx sama dengan c itu fungsi. Nah, tapi khusus untuk yang ini, yang nggak ada variabel x-nya, ini tuh dia tidak memiliki fungsi inverse. Ya, kenapa nggak mempunyai? Ya, karena nggak ada nilai x-nya. Ya, berarti nanti nilai y-nya nggak bisa ditukar sama apa-apa. Berarti dia tidak memiliki fungsi inverse. Nah, untuk yang B jawabannya kayak gini. Tapi kalian yang menjawab F dikurang G sampai 2 aja dan tidak paham, nggak tahu cara melanjutkannya, itu udah cukup lah, udah cukup. Karena emang nggak bisa jadi inverse. Oke, itu untuk tugas-tugasnya. Bapak harap kalian mengerjakan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita bahas materi selanjutnya. Nah, kita masuk ke fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini biasa disebut juga gabungan atau fungsi gabungan. Fungsi gabungan. Ini sama aja atau sebutannya gabungan. Nah, kalau di tanda dia disebutnya, dia kalau di tanda dia ini nih, yang kayak O ini nih, FOG. FOG itu tandanya. Tandanya dia berarti. Nah, untuk ilustrasinya ini di sini Bapak bikin ada 3 diagram ya, 3 diagram. Berarti nanti akan ada 2 penghubung. Yaitu dari A ke B itu sebagai F atau fungsi F. Terus untuk B ke C itu fungsi G. Nah, ini sebenarnya kan kalau mau dari A ke C itu sebenarnya bisa kan digabungin. Nah, yang digabungin itu fungsinya, fungsi F sama fungsi G itu digabungin. Digabungin jadi apa? Nah, digabungin jadi G O F. Atau dibalik jadi G komposisi F. Nah, kan dari X itu kan hasilnya jadi Fx ya nggak, ketika difungsikan dengan F. Nah, ini misalkan kita hasilnya ini Y lah, Y. Nah, terus hasil dari, berarti dari kan ini nih, kan awalnya dari yang ini. Kan kita udah dapat nilai ini. Nilai Fx ini. Dari X jadi Fx ya kan, X-nya ada di sini. Jadi di X-nya itu ada di dalam Fx atau disubstitusikan ke F. Nah, terus Fx ini disubstitusikan ke G. Disubstitusikan ke G. Jadi hasil dari Fx ini disubstitusikan ke G. Jadi nanti tinggal disubstitusi aja. Jadi inti untuk fungsi komposisi ini adalah substitusi. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja nilai-nilainya. Nah, kalau misalkan teorinya bingung, kita coba ke contoh soal. Nih, ini ada contoh. Ada himpunan A, B, C. Nah, untuk F itu kan dari A ke B, sama kayak tadi ya. Terus untuk G itu dari B ke C. Nah, ini lihat ilustrasi yang di bawahnya. Ini kan fungsi G gabungan F.
atau G komposisi F, ya kan, G komposisi F. Pokoknya yang bundar ini, yang kayak O ini bacanya komposisi ya, komposisi atau gabungan. G gabungan F itu kan jadi disingkat aja, nggak perlu ada himpunan B. Jadi langsung dari A ke C. Nah kan ini dari satu nih, dari satu menuju ke satu ya enggak. Nah dari satu ke satu ini kan menujunya ke dua, ya udah berarti hasilnya dari satu ke dua, ya kan. Nah terus kita lihat yang dua. Nah yang dua kan menuju ke tiga, ya kan. Nah dari tiga ke satu berarti kita potong jalurnya, berarti tujuannya langsung 2 ke 1, ya kan, 2 ke 1. Dan seterusnya sampai yang keempat, dia menuju ke 3, ya kan. Gitu. Jadi fungsi komposisi itu lebih untuk mempersingkat ya, mempersingkat penyebutan fungsinya. Jadi nggak perlu sampai 2 kali, cukup sekali aja. Nih kita ke contoh fungsi komposisi. Nah, tadi kita udah lihat kalau misalkan di ilustrasi yang pertama, kalau misalkan FOG berarti kan G, nanti G ini disubstitusikan ke F. Artinya kayak gini, jadi F dikomposisikan ke GX, kayak gini. Atau GX disubstitusi ke F. Nah terus untuk yang ini berarti kan jadinya G itu atau Fx itu disubstitusi ke nilai Gx. Nah gimana cara mengerjakannya? Nah cara mengerjakannya kayak gini, kan ini udah dapet ya F Gx, atau Gx dimasukkan atau substitusi ke F. Berarti tinggal kita tulis dulu aja, berarti F Gx-nya itu berapa? X plus 1, ya kan? Nah, berarti X plus 1 ini, nih, X plus 1 ini nanti kalian substitusikan ke nilai ini, ke X kuadrat. Berarti kan jadinya sama dengan, jadi kuadrat, pokoknya kan kuadrat kayak gini. Nah, X-nya ini diganti X plus 1. X-nya itu diganti sama X plus 1. Jadi X plus 1 kuadrat. Nah, ini tinggal dikuadratin. Nah ini Bapak pakai cara cepat, langsung X kuadrat plus 2X plus 1. Nah ini untuk yang FOG. Nah apakah FOG itu sama dengan GOF? Coba kita buktikan di sebelah kanannya. Kalau misalkan F gabungan G, apakah sama dengan F atau G gabungan F? Sama atau enggak? Ya, ini pakai sama atau enggak? Berarti kan ini udah kayak gini, berarti kita tulis kayak tadi, sama. Jadi G Fx-nya itu X kuadrat. Nanti ini sama dengan, nah nanti nilai X kan yang diganti, nilai X yang diganti berarti ya udah jadi X kuadrat tambah 1, udah kayak gini doang. Beda ya, nilainya beda. Nah apakah perbedaan ini hanya berlaku untuk fungsi yang kayak gini atau fungsi yang lain juga berlaku? Kita coba ke contoh selanjutnya. Nah di sini dicoba divariatifin untuk yang X kuadratnya. X kuadratnya pakai dikurang 9, terus yang Gx-nya itu X min 3. Sekarang tinggal kita coba F gabungan G atau F komposisi G. F komposisi G kan jadi F Gx ya enggak? Jadi F Gx, ya kan? Nah, ini tinggal kita masukin, berarti kan F-nya itu sama dengan X min 3. Udah, berarti ini tinggal disubstitusi, hasilnya substitusi ke sini ya. Jadi kan diganti jadi X min 3 kuadrat dikurang 9, ya kan? Nah ini Bapak pindah ke sini aja deh, biar nggak terlalu mepet sama yang bawahnya ya. Jadi kan jadi X kuadrat min 6X plus 9 dikurang 9, ya kan? Jadi hasil akhirnya itu sama dengan
X kuadrat min 6X. Karena kan plus 9 sama min 9 habis ya. Nah ini untuk yang FOG. Sekarang ke GOF. GOF itu hasilnya berapa? GFX ya. GFX kita dapat GFX kayak gini ya. GFX berarti G-nya bakal disubstitusi dengan nilai X kuadrat min 9. X kuadrat min 9 kita masukin ke X min 3. Berarti kan jadi X kuadrat min 9 dikurang 3 ya kan. Ini itu nilai X-nya ya kan, X yang ini. Udah berarti X kuadrat itu sama dengan X min 12. Nah, kan beda nih jawabannya. Nah, berarti kalau misalkan FOG sama GOF beda, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa FOG itu tidak sama dengan GOF. Nah, sini Bapak punya ilustrasinya. Kalau misalkan F gabungan G itu tidak sama dengan G gabungan F. Nah, ini sama nih, ini yang dari awal udah kita ya coba-coba ini. Ini kan caranya ya, yang itu atas itu caranya. Nah, misalkan fx-nya itu adalah sebuah pizza. Ini sebuah pizza, fx-nya itu sebuah pizza. Terus gx-nya itu sebuah nanas. Nah, ini kan sempat viral ya beberapa tahun yang lalu kan, pizza nanas, walaupun Bapak pun belum pernah nyobain dan gak tertarik sebenarnya, karena pizza asem itu mana sih rasanya. Nah, berarti ini ilustrasinya kayak gini. Nah, F itu sebagai fondasinya, terus GX-nya itu merupakan substitusi. GX-nya itu nilai yang disubstitusikan ke F. Ya enggak? G itu nilai yang akan dimasukkan ke F. G itu nilai yang akan dimasukkan ke X. Berarti berarti pizzanya sebagai fondasi, G-nya itu sebagai pelengkap, sebagai penambah atau sebagai yang disubstitusi. Substitusi kan artinya ya memasukkan atau menambahkan ya, Nah, berarti nanti nanasnya dimasukin ke pizza, ya enggak? Nanas dimasukin ke pizza. Ya kan? Karena F-nya kan sebagai pondasi, pizzanya sebagai pondasi. Berarti pizzanya akan dimasukkan oleh nanas. Makanya jadi pizza nanas ini yang dulu sempat viral. Nah, sekarang kalau G inverse berarti nanasnya sebagai pondasi. Terus pizzanya masukkan ke nanas, jadinya kayak gini nih. Ini bahan dasarnya nanas nih, bawahnya nanas, terus dimasukin sama pizza, jadi lebih aneh ya, ya enggak? Ini pizza nih, ini pizzanya ya kan, ya ini potongan pizza dimasukkan ke nanas. Nah, jadinya kayak gini, nanas pizza, beda sama pizza nanas ya kan. Kalau atas namanya pizza nanas. Yang bawah jadi nanas pizza. Jelas beda. Makanya di sini GX itu tidak sama dengan GFX. Karena dari ilustrasinya aja udah beda. Nah, di sini ada contoh lagi. Nih silakan kalian coba tebak yang ini itu apa, yang ini itu apa. Yang ini itu apakah FGX atau GFX, terus yang ini apakah FGX atau GFX. Nah, misalkan FX-nya itu sebuah roti atau sebuah adonan roti atau kue. Nah, kan ini bisa, sebenarnya adonan roti ini kan bisa jadi kue atau roti lah ya, tergantung pengolahannya atau pembuatan tepungnya kayak gimana. Nah, terus GX-nya itu sebagai coklat. Tinggal ditebak aja mana yang sesuai. Silakan kalian tebak. Oke, kita lanjut.
Nah, berarti dari contoh-contoh tadi kita udah tahu kalau misalkan f gx itu tidak sama dengan gfx. Nah, sekarang kita coba kalau misalkan himpunannya ada 3, gimana Pak cara mengerjakannya? Nah, cara mengerjakannya itu satu-satu. Nah, untuk awalan kita coba dulu yang f komposisi h. F komposisi h sebagai awalan berarti kita dapat nilainya fhx, ya kan? Berarti hx-nya itu 1/x. Udah, berarti 1/x-nya tinggal dimasukkan ke f. F-nya itu berapa? 2. Kan F-nya itu kan intinya 2 pangkat 2, ya kan? 2 pangkat 2. Nah, hx-nya itu tadi yang 1/x, ya kan? 1/x. Ya udah, tinggal dikuadratin aja kan 1/x-nya. Ini Bapak pindahin ke sini deh biar. Jadi kan jadinya 2 1/x pangkat 2 atau sama dengan 2/x pangkat 2. Ini hasilnya. Sekarang kita coba kerjakan f o g o h. F komposisi G komposisi H. Nah, cara pengerjaannya kalau misalkan ada 3 kayak gini, kalian kerjakan dari kanan ya, dari kanan. Pertama, G komposisi H dulu. Sebenarnya boleh sih, sebenarnya boleh kalian kerjain dulu F komposisi G. Boleh, cuman lebih enak kita kerjakan dari kanan. Bapak juga nggak melarang kalian mengerjakan FOG dulu baru komposisi H, boleh. Atau kayak gini juga boleh kan sebenarnya, F komposisi G komposisi H, kayak gini juga boleh. Terserah kalian mau cobain cara 1 atau cara 2. Di sini Bapak coba contohin cara 1. Atau kita coba kerjain dua-duanya deh. Kita coba dua-duanya. Nah, yang sebelah kiri kita coba pakai cara yang ini dulu. F komposisi G komposisi H. Kita pakai cara yang ini dulu. G komposisi H dulu diselesain. G komposisi H berarti kan F komposisikan dengan G komposisi H-nya itu berapa? 1/x kan. HX berarti kan dia jadinya kayak gini. F komposisi G-nya itu berapa? 3 dikali 1/x, karena kan H-nya 1/x ya kan, dikurang 1. Nah, berarti kan kita dapat F komposisi G komposisi H-nya itu berapa? Posisinya juga 3/x min 1, ya kan. Udah, ini tinggal dikomposisikan ke F. Jadi hasilnya jadi 2 dikali 3/x min 1 pangkat 2. Kan. Tahu kalau misalkan ini mau disederhanakan, yang di dalamnya ini mau disederhanakan kan berarti jadi sama-sama per x kan. Ya udah, berarti kan 1 itu kan x per x, berarti jadi 3 min x plus 2. Ya, jadi dikuadratin. Ini kita lanjutin di sini ya, Bapak lanjutin di sini. Jadi jadinya hasilnya kan jadi 2 dikali atasnya dikuadratin, bawahnya juga dikuadratin ya, berarti kan jadi 9 min 6x plus x kuadrat per x, ya kan. Udah, berarti hasil akhirnya ini x kuadratnya Bapak pindahin ke depan jadi 2x kuadrat min 12x plus 18 per x. Nah, ini untuk hasil yang F komposisi G
komposisi H. Ini kalau di sebelah kanan udah beda. Nah, ini Bapak batasin kayak gini deh, supaya muat ya, supaya muat. Kita coba langkah kedua, apakah kalau misalkan kita pakai langkah yang berbeda, mempunyai hasil yang berbeda. F komposisi G dulu kita kerjain, baru dikomposisikan dengan H. Nah, kalau misalkan ternyata cara kayak gini terlalu ribet, kalian hitung satu-satu juga nggak apa-apa kayak gini. F komposisi G dulu kalian cari. Ini sama dengan berapa? Ini kalian cari dulu. Kalau misalkan bingung nih, kayak yang cara pertama bingung, terlalu banyak komposisinya, terlalu banyak F-nya. F-nya ngikut mulu ya kan. Ini kalian kerjain satu-satu kayak gini juga nggak apa-apa. Berarti kan hasilnya kita kerjain yang dikurungin dulu ya, apapun operasinya. Kalau misalkan ada dalam kurung gini, kerjakan yang dalam kurung dulu. Berarti 2x kuadrat min 3x min 1 ya kan. Atau sama aja, F komposisi 3x min 1 ya kan, karena itu gx nya. Nah, berarti kita dapat nilainya 2 dikali 3x min 1 pangkat 2. Nah, ini kan sama aja hasilnya 2 dikali 9x kuadrat, ini kan 9x kuadrat ditambah dikurang 6x plus 1 ya kan. Ini dikali 2 jadi 18x kuadrat min 12x plus 2 ya enggak, plus 2. Udah, dari sini tinggal nah ini udah dapat kan, ini itu sebagai F komposisi G. Nah, sekarang F komposisi G dikomposisikan dengan H. F komposisi G dikomposisikan dengan HX ya kan, kayak gini. Berarti kan tinggal dimasukin aja nanti nilai HX. Berarti sama aja F komposisi G disubstitusi dengan 1/X ya enggak. Ya udah, berarti 1/X itu kan hasilnya sama dengan jadi 18 dikali 1/X kuadrat ya kan, atau 1/X pangkat 2 dikurang 12 dikali 1/X ditambah 2 ya enggak. Udah, berarti ini hasilnya itu sama dengan 18 per X kuadrat atau dikali 1/X kuadrat dikurang ya enggak 12 per X ya kan, ditambah 2. Nah ini kalau misalkan mau sama kayak yang sebelah kiri, ini kita kalikan. Nah sebenarnya kayak gini kan udah bener ya, udah bener jawabannya. Supaya sama ya sama yang kiri, nilainya ini dikali X kuadrat ya kan. Udah, ini berarti hasilnya itu sama dengan 18 per X kuadrat dikali X kuadrat kan habis. Di sisa 18 dikurang 12x ya kan, plus 2x kuadrat. Nah ini kan sama ya sama yang kiri ya enggak, sama nilainya sama yang sebelah kiri. Tinggal x nya aja yang dihilangin. Oh ya, ini ada x kuadratnya, ini x kuadrat. Nah ini kan juga ada x kuadratnya, karena kan dibagi sama x kuadrat ya enggak. Tadi kurang x kuadrat yang sebelah kiri ya, jadi Bapak tambahin x kuadrat. Oke, nilainya sama ternyata. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau pakai cara yang sebelah kiri atau sebelah kanan juga sama aja, boleh. Mau kerjain FOG dulu atau GOH dulu boleh. Tapi kalian nggak boleh selang-seling, nggak boleh kalau kalian kerjain FOH dulu. Kalau kalian kerjain FOH baru dikomposisikan dengan G, ini nggak boleh. Itu udah beda nilai lagi. Yang penting urutannya tetap kayak gini. Urutannya F komposisi G komposisi H tetap kayak gitu urutannya. Nggak boleh dirubah. Kita coba ke
contoh selanjutnya. Nah ini sebenarnya tinggal dikomposisiin aja. Habis itu nanti nilainya tinggal dimasukin. Ini Bapak bakal coba mengerjakan F komposisi G, berarti kan jadinya G, atau nih bisa cara cepet kayak gini, jadi G2 kayak gini ya kan. Nah G2 langsung dimasukin aja. G2 tuh berapa sih? G2 itu berapa sih? Berarti kan artinya 2 dimasukin 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 ya kan, dikurang 5. Ya udah nih, berarti kan ini jadi 8 ditambah 8 dikurang 5, 16, sisanya 11 ya kan. Ya udah berarti ini sama aja F11 ya enggak. Ya udah kita dapat F11-nya itu sama dengan 3 dikali 11 dikurang 4 sama dengan 33 dikurang 4 sama dengan 29. Nah ini jawabannya. Ini jawabannya. Gampang kan kalau misalkan kayak gini. Sekarang kita coba lagi. Oke, jadi berarti kita cari dulu F2-nya. Sama dengan berapa nih F2-nya? Berarti kan 3 dikali 2 dikurang 4, 6 dikurang 4 sama dengan 2. Ya udah berarti kan udah dapat kan? Berarti kan ini sama aja F komposisi G, atau kebalik maaf, atau G komposisi G F2 ya kan. Nah F2 tadi udah dapat, F2-nya itu sama dengan 2, berarti G2. Udah nih G2 tinggal dimasukin aja. G2 sama dengan berapa tadi? Oh G2 udah dapat ya, ini sama kayak yang ini, yang atas. G2 itu sama dengan 11. Ya udah, ini hitungannya sama kayak yang di atas ya, jadi nggak perlu Bapak ulang lah. Oke. Mana sampai sini? Sudah panas. Kita ke contoh, ini insya Allah ini contoh terakhir ya, contoh terakhir. Kalau misalkan bentuknya kayak gini nih, gimana Pak cara ngerjainnya? Nah ini kan kita perlu tahu dulu nih nilai A sama B-nya, nilai A sama B, sebelum kita bisa menentukan soal-soal yang selanjutnya. Kita coba kerjakan dulu untuk yang misalnya nilai A sama B. Nah kan di sini udah dijelasin ya, di sini udah dijelasin bahwa fx itu, bahwa f0 itu sama dengan 9 dan G3 itu juga sama dengan 9 ya enggak. Berarti ini sebenarnya bisa kita masukin aja langsung, substitusi langsung. Berarti kan dari sini kita dapat, kita kerjakan yang A dulu berarti ya. Berarti kan f0 ya enggak. F0 itu kan sama dengan A ditambah 2 dikali 0 ya enggak. Ya udah berarti F0 itu kan tadi sama dengan berapa? F0 itu 9 ya enggak. 9 itu sama dengan A, berarti A-nya sama dengan 9 ya kan. Kita dapat A-nya. Terus kita tinggal cari yang G-nya. G-nya itu berapa? Maaf, ini bukan C ya, ini X maksudnya. Salah ketik. C sama X kan sebelahan. Salah ketik di situ ya, salah ketik. C sama X itu sebelahan, jadi salah. Nah, di situ diminta G3 ya kan. Kita pakai yang G3 karena kan kita pakai yang G ya kan. Fungsi G. G-nya sama dengan 3, berarti B dikali 3 dikurang 6. G3-nya tadi berapa? 9, sama ya. 9 sama dengan, atau 3B min 6. Min 6-nya pindah ke kiri jadi plus 6, berarti jadi 15. 15 sama dengan 3B. Ya udah berarti B-nya sama dengan 15/3 sama dengan 5. Ini nilai B-nya. Udah dapat ya A sama B-nya. Otomatis kita dapat nilai F sama X yang sebenarnya. Berarti kita dapat nilai Fx-nya itu sama dengan tadi A-nya berapa? A-nya 9. Berarti 9 plus 2X. Nah, terus untuk Gx-nya itu sama dengan 5X dikurang 6. Ya udah berarti kita bisa mencari nilai yang B dan C. Nah,
kita bisa dapat nilai B dan C. Untuk nilai B-nya, B-nya berarti kan G komposisi F. G komposisi F min 3. Ini sama kayak slide sebelumnya aja. Kita coba kerjain yang F3 dulu kan. Ini sebenarnya kan jadinya G F min 3 ya kan. Kita cari dulu aja min 3-nya berapa. F min 3. Nah, F min 3 itu kan sama aja 9 ditambah 2 kali min 3 ya kan. Sama dengan 9 ditambah min 6 ya kan. Karena kan 2 kali min 3. Ya udah hasilnya 3. Ya udah berarti dari sini kita bisa dapat sama dengan G F min 3 tadi kita udah dapat 3 ya enggak? Ya udah dari sini lebih gampang lagi. Tinggal substitusi lagi ke G. Ya udah berarti 5 dimasukin 3 dikurang 6. Berarti hasilnya 15 dikurang 6 sama dengan 9. Ini untuk yang B. Sekarang yang C. Yang C itu yang diminta G inverse. Ya udah G inverse min 4 ya. Ya udah tadi kan GX sudah dapat ya. GX sudah dapat ini GX-nya. GX-nya itu udah dapat yang ini. Ya kan? Tinggal kita cari nilai inverse-nya itu berapa. Jadi kalau G inverse pakai cara cepat. Ini Bapak pakai cara cepat ya. Itu jadi X plus 6 per 5. Udah tinggal dimasukin aja G inverse min 4 sama dengan min 4 tambah 6 per 5. Udah ini hasilnya itu sama dengan 2 per 5. Oke. Ini sudah sampai di slide terakhir. Paling itu aja untuk video hari ini atau pembelajaran pada hari ini. Kalau misalkan masih bingung, bisa tanya ke Bapak atau slide-nya diulang-ulang. Kalau ternyata masih belum paham, tanya ke Bapak. Bapak terbuka ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya mana yang masih bingung. Atau nanti di pertemuan selanjutnya ditanya lagi bagian mana yang masih bingung. Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Oke, paling itu aja untuk pertemuan hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Bapak cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.